Di sini agak serem, tapi seru banget tempatnya. Nah, kita ada di Museum Montpera. Coba masuk ke dalam. Tiketnya berapa ya? Itu masuk. Bertahun-tahun aku hidup di Palembang tidak pernah masuk dalam sini guys. Kita nyoba masuk ke dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wong Kitogalo? Kali ini aku ada di Museum Monumen Perjuangan Rakyat atau yang biasa kita kenal dengan Montpera. Montpera tersendiri terletak di pusat kota Palembang, Sumatera Selatan. Montpera ini adalah museum sejarah yang didirikan untuk mengenang pertempuran 5 hari 5 malam melawan agresi militer Belanda II. Museum ini menyimpan kurang lebih 368 koleksi benda bersejarah termasuk senjata, pakaian pahlawan, dan foto dokumentasi serta dikelola oleh wisata edukasi. Ikuti terus perjalanan saya. Jadi Montpera ini bercerita tentang perjuangan rakyat Sumatera Selatan dalam melawan penjajah guys. Ini ada senjata laras panjang ya. Ini kayaknya buatan Jerman ini. Sturgan. Sejarah pembangunan peletakan batu pertama Montpera dilakukan pada 17 Agustus 1975 dan pembangunannya dilaksanakan bertahap mulai tahun 1980 hingga 1988 menggunakan APBD Sumatera Selatan. Arsitektur sendiri bangunan ini memiliki bentuk ikonik menyerupai bunga melati dengan 5 kelopak, melambangkan pertempuran 5 hari 5 malam. Selain itu bangunan ini memiliki 17 meter, 8 lantai, dan 45 bidang atau jalur sesuai dengan hari kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Nah ini mata uang kita nih. Itu ada Jenderal Sudirman. Ada Fiat. Tongkat komando milik Panglima Sri kelima. Ada roket ya. Meriam Sunan. Nah lur, Montpera sendiri menyimpan berbagai banyak koleksi sejarah. Di antaranya ada 178 foto dokumentasi dan berbagai jenis senjata seperti pistol, meriam, dan pedang. Dan ada juga patung dada pahlawan seperti Dr. Akagani dan Bambang Utoyo. Selain itu terdapat koleksi mata uang VOC, Hindia Belanda hingga Jepang. Dari lantai 3 Museum Montpera. Foto-foto
Sejarah pembangunan Museum Monpera berasal dari inisiatif mendirikan sebuah monumen peringatan perjuangan kemerdekaan di Palembang. Penginisiasi ide ini adalah para sesepuh pejuang kemerdekaan RI wilayah Sumatera Selatan yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI. Tanggal 2 Agustus 1970, inisiatif ini disampaikan di rapat LPRI. Hingga pada akhirnya tepat tanggal 17 Agustus 1975 diadakan upacara peletakan batu pertama monumen. Sebagai tindak lanjut, pembangunan Museum Monpera dimulai sejak tahun 1980 sampai 1988 secara bertahap dengan menggunakan APBD pemerintah tingkat 1 Sumatera Selatan. Pada tanggal 23 Februari 1988, akhirnya Museum Monpera diresmikan oleh Menko Kesra Haji Alam Syah Ratu Prawira Negara. Beberapa ikon dan arsitektur sengaja dibangun untuk menunjukkan filosofis yang ingin disampaikan. Berikut beberapa filosofis arsitektur dari Museum Monpera. Monumen berbentuk melati kelompok 5. Melati melambangkan kesucian dan ketulusan pahlawan perjuangan. Sedangkan 5 sisi berfilosofis 5 daerah keresidenan yang tergabung dalam subkomandemen Sumatera Selatan atau subkos, yaitu Keresidenan Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Tinggi monumen setinggi 17 meter melambangkan tanggal kemerdekaan. Jalur tampak terdapat 8 lantai menandakan bulan Agustus. Bidang berjumlah 45 menunjukkan tahun kemerdekaan 1945. Akses atau jalur ke Museum Monumen sengaja berjumlah 9 yang bermakna Batang Hari 9, yang berarti kebersamaan masyarakat Palembang. 6 cagak pada gerbang utama bermakna 6 wilayah perjuangan kemerdekaan di Sumatera Selatan. Gading gajah setelah gerbang utama merefleksikan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan pejuang Sumatera Selatan meninggalkan gading atau bekas. Ada juga 2 relief yang menggambarkan kehidupan Sumatera Selatan sebelum merdeka dan saat pertempuran berlangsung. Di dalam Monpera, kita bisa melihat berbagai macam koleksi sejarah yang berkaitan dengan peristiwa perjuangan masyarakat Palembang menghadapi agresi militer Belanda II. Terdapat 368 koleksi di museum ini, yang diantaranya terdiri dari 178 buah foto dokumentasi, pakaian dinas pahlawan, dan senjata yang digunakan seperti pistol, juki kanju, fiat, teki, danto, meriam Sunan Meriam Kecepek, Deten MK4, double loft, pedang sabil, ranjau darat. Juga terdapat 568 koleksi buku, baik buku perjuangan ataupun buku umum. Lantai 4 lebih
Google. Ini Haji Abdul Razak. Dan ini adalah meriam kecepek. Meriam kecepek. Senjata yang dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengusir Belanda. Ini ada. Ini bukan samurai, ini katana. Tolong diperbaiki. Samurai itu penggunanya. Dan ini pedang sabil. Pedang sabil juga ada katana. Ini ada samurai, bukan samurai ini. Kayak yang bawah ini kodachi ya. Ini katana yang apa ya sebenarnya? Ini katana sih, kalau yang bawah kodachi. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 5 Januari 1947, adalah perlawanan sengit rakyat dan tentara Indonesia TRI di Sumatera Selatan melawan agresi Belanda atau yang kita kenal dengan Nika yang ingin menguasai kembali kilang minyak dan pusat ekonomi di Palembang. Dipicu pelanggaran garis demarkasi oleh Belanda, pertempuran 3 matra ini berakhir dengan gencatan senjata. Berikut adalah poin-poin penting sejarah Perang 5 hari 5 malam di Palembang. Waktu dan lokasi terjadi pada 1 sampai dengan 5 Januari 1947, mencakup seluruh kota Palembang, terutama di daerah Ilir dan seberang Masjid Agung. Pemicu, Belanda melanggar garis demarkasi dan menyerang markas-markas Laskar Pejuang pada pagi tahun baru 1947. Kekuatan yang terlibat: pasukan Indonesia, TRI atau TKR, dukung pemuda dan Laskar Pejuang melawan Belanda yang didukung persenjataan modern, darat, laut, dan udara. Pusat pertempuran sendiri terjadi sangat hebat, yaitu terjadi di pusat kota Palembang, termasuk area di sekitar Gedung Pusat Pendidikan Terpadu PPT dan Jalan Merdeka. Dampak dan korban: ribuan orang tewas dengan laporan Palang Merah Internasional mencatat sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 korban jiwa. Sebagian besar dari pihak Indonesia atau masyarakat sipil. Akhir pertempuran sendiri, konflik berakhir dengan perundingan atau gencatan senjata, di mana pasukan Indonesia mundur 20 km dari pusat kota. Namun pertempuran ini terbukti memperkuat posisi diplomatik Indonesia. Kita lanjut ke lantai atas. Lantai 6. Ini lantai 6 ya? Iya kak. Dari mana Bang? Dari KM. Wah, culture ya? Culture. KM berapa Bang? KM 14. Jauh ya. Nah ini, tolong Pemkot Palembang diperbaiki. Sejarah kita ini. Kita lanjut ke Palang Merah Internasional sendiri melaporkan sebanyak 3.500 pejuang Palembang tewas dalam perperangan 5 hari 5 malam di kota kita tercinta ini. Basis pertahanan dipusatkan di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Banyak jenazah yang gugur dikumpulkan tepat di seberangnya, di mana tepat berdirinya Monpera sekarang ini. Maka itu untuk memperingati pertempuran ini dibuatlah Monumen Perjuangan Rakyat Sumatera Selatan. Ke-8. Nah, ayo masuk pelari culture. Di atas ini kita langsung akan melihat pemandangan yang sangat ikonik di kota Pempek. Mana Ampera ini?
guys, dari sini kelihatan Masjid Agung. Ampera. Ini adalah di atap Ampera. Dan ini pelari-pelari culture. Asli Palembang Galo. Wong Kito Galo. Dasar Pak, dokumentasi. Kalau nak ke pojok sini, usaha ke lutut kamu kuat, nggak nyampak kamu. Nah, ini ada ayu-ayu lagi, bikin video juga. Oke guys, kalau Palembang jangan lupa main ke Monpera. Nah, kejingan Galo nah. Oh, kita kalau. Ini ada pesan-pesan untuk orang-orang. Saya akan bacakan satu pesan yang beruntung. Ya, Alita. Semoga aku bisa lebih dihargai oleh orang-orang yang menjadi sosok yang lebih berani seperti para pahlawan Indonesia. Mantap, semangat Alita. Kita baca lagi dari aku mencintainya tapi ya Allah, aku mencintainya tapi temanku juga. Ya, ayo. Banyak pesan-pesan. Di sini agak serem tapi seru banget tempatnya. Semoga cita-cita tercapai. Amin, amin ya Allah. Teman-teman magang Jambi, aku percaya karirku dimulai dari sini. Desti Wira, oke. Semangat Desti Wira. Semoga yang menulis pesan sini sukses semua ya. Karena ini adalah orang-orang yang mencintai sejarah. Oh iya, makasih ya. Yo. Yo, amin. Oke guys, kita sudah masuk ke Monpera tadi, udah di review semua dari lantai dasar sampai ke atas ke puncak situ. Tinggi bener ya, kelihatan semua icon-icon kota Palembang yang cantik seperti Masjid Agung. Ini apa ini yang baru ini? Apa telok-telok bahasanya. Terus Ampera tentunya. Terima kasih untuk yang menyaksikan. Jangan lupa di subscribe channel saya yang baru ini, yang masih pemula dari kota Pempek. Saya mengucapkan semoga sukses semua. Jangan lupakan sejarah, karena kita dibangun dari sejarah.